berdoa dulu ya. Ketua kelas bisa dipimpin berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, Pasar silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengawal kegiatan membelajar hari ini, mari kita baca Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk di hari esok maupun untuk kedepannya. Doa dimulai. Doa jangan pernah diakhiri. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Syah. Oke anak-anak, saya absen terlebih dahulu ya. Atta, Saya Bu. Zia, Saya Bu. Aca, Saya Bu. Rahma. Oke, alhamdulillah ya, semua sudah hadir di sini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Mina pengen tanya terlebih dahulu. Ada yang tahu nggak tentang teknopreneur? Kata teknopreneur, ada yang tahu nggak? Sebelah sini ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Sebelah sini? Nggak tahu. Saya tahu. Oke, Cinta, gimana menurut kamu teknopreneur itu? Jadi teknopreneur itu pemanfaatan teknologi untuk membantu suatu usaha. Oke, hampir benar ya. Jadi pada hampir benar ya. Pada pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang teknopreneur ini. Jadi jawaban Cinta sudah 60% benar. Nanti penjelasannya kita akan bahas detail. Jadi intinya teknopreneur ini apa sih keuntungan kita belajar teknopreneur itu? Jadi kita akan membahas tentang wirausaha, ya wirausaha di bidang teknologi, ya terutama pada jurusan kita desain komunikasi visual. Kenapa sih kira-kira harus belajar itu? Ada yang tahu nggak? Tahu Bu. Apa? Karena setelah lulus kita bisa memanfaatkan dan bisa menghasilkan uang sendiri. Ya, benar. Nanti setelah lulus kalian bisa sudah tahu ya jauh-jauh sebelum lulus kalian mempersiapkan diri planningnya mau berwirausaha di bidang fotografi itu apa ya. Kemudian rencananya dipersiapkan dari kelas 10 setelah tahu profesi-profesinya, setelah berwirausahanya, karakter berwirausahanya. Setelah itu kalian bisa mempersiapkan mulai dari kelas 10 ini. Nanti kelas 11, kelas 12 sampai lulus kalian sudah terencana sesuai planning kalian ingin menjadi apa setelah mendapatkan materi pada hari ini. Oke, paham ya? Lanjut ya, kita ke berikutnya. Pada bab ini kita akan belajar tentang profil teknopreneur, peluang usaha, pekerjaan atau profesi di bidang desain komunikasi visual. Ya. Oke, saya sebutkan tujuan pembelajarannya ya, biar kalian tahu apa sih target belajar pada hari ini. Oke, yang pertama adalah peserta didik atau kalian mampu memahami tentang pengertian, sikap, profil teknopreneur bidang desain komunikasi visual dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi nanti saya berharap setelah materi ini kalian bisa presentasi tentang materi hari ini. Kemudian peserta didik mendeskripsikan tentang peluang usaha di bidang desain komunikasi visual. Jadi kalian bisa, di DKV ini saya besok peluang usahanya apa sih? Nanti bekerja di bidang apa sih? Jadi kalian paham, jadi nggak blank. Jadi kelas 10 ini kalian sudah tahu arahnya ke mana ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan pekerjaan atau profesi di bidang desain komunikasi visual serta kode etiknya. Jadi anak-anak seorang desainer itu kalian harus paham kode etiknya. Contohnya apa kode etiknya itu? Kalau seorang desain grafis itu banyak ya, ini nanti membuat video, desain grafis, nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa kode etiknya? Biasanya nggak boleh copyright ya. Jadi kalian bisa ngambil tapi jangan plok ya, nggak boleh plok ketiplok ya. Jadi kalian harus bisa memodifikasi atau mengcombine dari beberapa karya orang lain muncul karya baru. Itu salah satu kode etiknya. Oke, akan kita bahas pada materi hari ini. Ini kan lagi duduk di bawah ya. Saya juga ikut duduk di bawah aja biar lebih nyaman dan kita lebih enak berkomunikasinya. Untuk sumber belajar pada pertemuan hari ini saya sudah menyiapkan beberapa video, kemudian modul dan beberapa game. Kalian bisa fleksibel memilih sumber belajar yang sesuai dengan mood kalian hari ini. Oke? Yang modul, siapa kira-kira yang mau pilih modul? Ada ya, nanti kalian berkelompok sendiri ya. Ini modulnya bisa kalian lihat di Google Drive. Buka dulu Google Drive yang sudah saya share di grup WhatsApp grup kita. Sudah tahu ya Google Drive-nya?
Ya Bu. Oke, tadi yang modul sudah dapat modulnya ya. Kemudian ada kira-kira yang memilih sumber belajar video nggak? Ada Bu. Berapa orang yang video? Tuh ada empat Bu. Oke ya, nanti kalian berkelompok sendiri ya. Kemudian ada yang memilih game. Saya Bu. Oke, baiklah anak-anak, kalian berkelompok sesuai dengan sumber belajar yang kalian inginkan dan menurut kalian pas untuk pertemuan dan hari ini. Oke anak-anak, yang game bisa berkelompok di sini. Silakan yang game. Ya, yang modul bisa kelompok sebelah sana. Kemudian yang ini video bisa berkelompok sebelah sini ya. Kita kelompokkan sesuai dengan sumber belajar pilihan kalian masing-masing. Karena kalian sudah memilih sumber belajar yang sesuai kalian, saatnya kalian mempelajari sumber belajar tersebut. Silakan ya, kalian amati dulu video, game, sama modul yang sudah kalian pilih. Silakan. Kita coba sambung baca ya. Kewirausahaan adalah kita akan mengundang praktisi ya, kita nggak usah repot ke rumah praktisinya. Alhamdulillah Kak Ilham Firmansyah ini kakak kelas ya, jadi lulusan multimedia yang sekarang berwirausaha di bidang fotografi ya. Dulu lulusan multimedia dari sekolah kita undang dan alhamdulillah beliau berkenan Zoom bersama kita, jadi kalian bisa mendengarkan bagaimana cerita beliau menjadi seorang teknopreneur di bidang desain komunikasi visual atau fotografi. Jadi kalian bisa mendengarkan penjelasan beliau ya, juga kemudian bisa tanya jawab langsung ya, gimana menjadi seorang teknopreneur di bidang fotografi. Hari ini kita ngobrol santai aja, ngobrol singkat seputar teknopreneur ya. Kak Ilham, saya izin ke belakang dulu ya biar siswa-siswa bisa memperhatikan ya. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Ya. Hari ini kan saya kemarin baru saja dihubungi sama Bu Sumina kayak 2 hari yang lalu untuk sharing session seputar teknopreneur teman-teman di kafe ya, di desain komunikasi visual. Nah sebelumnya ini profil saya teman-teman, nama saya Ilham Seswandi yang kebetulan saat ini saya juga sebagai fotografer dan menjadi operator model Rupa Photoword. Nah, Rupa Photoword sendiri ini merupakan production house yang berjalan di seputar foto mobil profile, foto corporate industrial, lalu foto advertising seperti itu. Jadi kurang lebihnya kita bekerjasama dengan perusahaan untuk membuat sebuah konten baik untuk produksi, foto profile dan lain sebagainya, foto dan video juga. Lalu seperti itu. Nah kalau teman-teman nih mau lebih kenal lagi sama saya, boleh juga tuh ada Instagramnya Mas Top, lalu juga ada dengan saya yang mempunyai BI itu Behance atau buat beberapa portofolio saya, lalu juga ada LinkedIn gitu untuk sekitar mungkin memperlebar koneksinya melalui LinkedIn ya. Nah itu juga ada namanya teman-teman di Universitas gitu. Nah, kebetulan salah satu kesamaan saya dan teman-teman, saya juga alumni SMK Negeri 10. Saya juga pernah beberapa kali untuk membuatkan konten di SMK Negeri 10, khususnya di Smack News ya. Sekarang masih ada nggak Smack News teman-teman? Masih ada ya? Ya. Nah, ya di Smack News selalu juga saya pernah membuatkan konten profile buat konten khusus buat sekolah waktu itu. Nah, yang mungkin latar belakang itulah yang membuat saya diundang untuk memberikan materi kepada teman-teman seputar teknopreneur ini. Nah, teknopreneur yang berkaitan dengan teman-teman DKV ya, di sini teman-teman DKV pasti cukup familiar dengan hal-hal yang berbau atau digital, di mana teman-teman mendesain, teman-teman membuat fotografi, teman-teman membuat animasi 2D, 3D. Nah di situ kan pasti
ada unsur-unsur 3D di dalamnya. Nah, disitulah, disitulah ada unsur-unsur digitalisasi yang ada. Nah, ketika unsur digitalisasi itu dimanfaatkan, nah digitalisasi itu kan juga memanfaatkan teknologi. Nah, disitulah ada perpaduan antara digitalisasi dan kemampuan teman-teman yang bisa menghasilkan usaha. Nah, disitulah yang saya rasa sebuah hal yang sangat bisa manfaatkan. Saya salah satu orang yang beruntung karena bisa mengenal industri fotografi, videografi, karena di sana saya juga bisa mengenal berbagai relasi saya. Karena kan kita juga banyak bekerjasama dengan perusahaan, kita banyak bekerjasama dengan UMKM, otomatis cukup mudah bagi seorang yang bisa atau yang memiliki skill, kemampuan untuk menjual karyanya ke langsung perusahaan tersebut dan bisa menjadi koneksi dengan owner-owner seperti itu. Jadi saya rasa di sini kemampuan teman-teman bisa manfaatkan yang untuk menambah wawasan, mencari relasi, lalu juga teman-teman bisa melakukan berbagai income penghasilan tambahan. Oke, lalu selanjutnya hal lainnya juga yang mendukung tax planner ini sebisa mungkin harus manfaat coba. Yang pertama, akhir-akhir ini kan cukup berseliweran ya kabar-kabar mengenai perkembangan startup itu seperti apa di Indonesia sendiri. Lalu kita juga melihat perkembangan teknologi digital. Nah, dua fakta itulah yang bisa teman-teman gunakan sebagai dasar kalau memang potensial di dunia tax planner ini sangat terbuka lebar. Apalagi teman-teman bisa memanfaatkan sebagai tools. Nah, disitulah teman-teman harus bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Saya rasa pasti di sini ada yang mungkin suka desain di sini. Siapa yang suka desain? Anak-anak aja boleh. Ya suka desain. Oke, ya suka desain ada 3 orang. Lalu kalau misal yang suka fotografi, wah fotografi mayoritas ya. Berarti ini pengikut saya juga ya. Terus yang videografi mungkin anak-anak videografi, oke, lumayan banyak juga. Animasi ada nggak yang coba di animasi? Susah ada ya, bukan animasi. Oke, memang beberapa hal yang mudah yang ada untuk dilakukan saat ini adalah untuk memanfaatkan salah satunya yaitu seputar dunia digital di fotografi dan desain dan video, karena memang peminatnya juga cukup banyak dan karena salah satu halnya juga perkembangan sosial media yang sangat besar, di mana teman-teman juga bisa menjual karya teman-teman di kafe-kafe dengan cara yang sederhana itu. Teman-teman pasti akan bisa untuk menemukan berbagai koneksi yang dimana ini juga akan cukup berkaitan dengan tax planner itu sendiri. Atau di sini ada yang ikut broadcasting mungkin? Yang ikut broadcasting? Kita mulai broadcast 1, 2, 3, 4, 5 orang mantap. Saya juga itu teman-teman, saya juga alumni broadcast. Waktu itu sekitar saya lulusan 2021, berarti saya ikut broadcast tahun 2019, 2021 sampai 2021 itu tadi. Saya juga kebetulan juga di tahun 2012 saya menjadi ketua broadcast di SMPN di School juga ya itu. Jadi saya teman-teman itu salam buat Pak Seribu ya. Nanti kalau bisa mungkin ketemu sama pembinanya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya. Lalu apa itu tax planner dan bedanya apa dengan tax planner? Mungkin kalau teman-teman lihat sekilas mengenai perbedaan keduanya itu hanya ada kesamaan pada kata terakhirnya. Yang satu tax planner, yang satu entrepreneur, di mana sama-sama ada entrepreneurnya, tapi perbedaan di depannya yaitu yang tax planner depannya menggunakan tax, yang satunya menggunakan enter. Nah, itulah salah satu hal yang mungkin kita akan bahas. Kalau entrepreneur mungkin yang teman-teman tahu pasti berwirausaha seperti itu. Nah, lalu dengan adanya tax planner ini hal ini juga yang seperti tadi
karena ada perkembangan teknologi yang cukup masif di mana-mana, perkembangannya cukup baik, dan memang hal itu juga dibutuhkan oleh masyarakat. Akhirnya muncullah test panel ini, yang dimana ini lebih dikategorikan ke teman-teman yang memanfaatkan berbagai teknologi untuk dikembangkan atau digunakan menjadi sebagai ladang kuat atau menjadi titik bisnisnya di sana. Jadi seperti itu perbedaan entrepreneur dan entrepreneur. Selanjutnya, ini tadi yang seperti kita bahas tadi, kalau entrepreneur adalah salah satu faktornya yaitu orang yang sedang menjalankan bisnis atau sedang menjalankan usaha. Lalu kalau tes kan berarti dari kata-kata teknologi ya. Nah, di sini baru ada entrepreneur, yaitu memanfaatkan teknologi untuk berwirausaha. Seperti itu. Ada yang mungkin teman-teman sudah pernah membuka jasa foto, desain atau video gitu, beranak-anak yang sudah pernah. Oke, ada satu orang, mantap. Lalu yang ada yang tertarik nih, buat kayaknya aku besok berjualan karyaku, foto atau desain. Siapa di sini? Boleh angkat tangan juga yang punya keinginan buat menjual karyanya. Pas satu orang, ada yang lainnya mana ini? Percuma dong ikut share ini kalau memang belum ada itu ketertarikan. Oke, memang hal ini juga mungkin juga untuk membuka itu ya, untuk membuka pemikiran teman-teman juga supaya memiliki pandangan yang lebih, sehingga harapannya waktu saya dari sini teman-teman bisa sadar lalu bisa menjadi entrepreneur yang akhirnya bisa mengembangkan bisnisnya sampai ke titik yang diharapkan. Gitu. Oke, lalu selanjutnya kalau kita berbicara soal bisnis pasti nggak jauh-jauh dengan adanya peluang ya teman-teman ya. Nah, disinilah bagaimana calon-calon entrepreneur yang ada di depan saya ini bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, lalu bisa berdasarkan dari skill yang mereka miliki sehingga bisa memanfaatkan berbagai ladang potensi bisnis yang bisa manfaatkan. Saya tahu di sini pasti teman-teman memiliki kapasitas yang sudah mumpuni untuk membuka bisnis atau membuka jasa dalam bidang entrepreneur, baik itu jasa foto, jasa video, jasa desain, jasa pembuatan lainnya yang berkaitan dengan kemampuan teman-teman. Saya rasa di sini kemampuan teman-teman yang bersekolah di SMK, yang penting teman-teman bisa melihat peluang-peluang yang ada seperti ini. Oke, lalu selanjutnya skill-skill yang mungkin atau harus dimiliki oleh teman-teman kalau memang teman-teman tertarik untuk berada di dunia entrepreneur ini. Yang pertama kan teman-teman di sini tuh DKP ya teman-teman, betul ya? Betul ya, DKP. Tapi di sini ada yang bisa jadi desain, fotografi, videografi, animasi, dan editing. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, lalu ketika teman-teman sudah memiliki skill atau bisa dikatakan itu adalah hard skill, teman-teman juga harus memiliki skill-skill tambahan untuk mendukung entrepreneur ini sendiri. Karena kan tentunya kalau teman-teman sudah memiliki skill dasar, teman-teman juga harus memiliki skill pendukung yang mengikuti arah atau perkembangan teknologi, di antaranya mengenai artificial intelligence, di mana teman-teman ini harus bisa memanfaatkan berbagai AI atau AI ya, yang sudah banyak dimanfaatkan oleh berbagai umat manusia di sini. Mungkin di sini siapa aja yang sudah pernah merasakan efeknya dari AI atau artificial intelligence ini? Kita semua semua. Boleh katakan aja kalau mau sudah terlewati. Nah, kan sudah sangat banyak ya ini. Tentunya saya yakin dengan adanya artificial intelligence ini
yang sebenarnya awalnya mungkin itu murid-murid itu susah buat jawab pertanyaan, sekarang jadi lebih gampang. Terus kalau misal disuruh merangkum buku atau file PDF sama gurunya, sekarang tinggal diupload filenya, lalu tinggal ketik promptnya, ketik perintahnya, mau disuruh apa, ini PDF-nya mau diapakan, setelah suruh buat rangkuman, sudah otomatis jadi rangkuman. Maka kalau merangkum itu pun saya sekarang tidak perlu susah-susah berslogan telinga dari awal sampai akhir. Kita tinggal masuk ke sebuah AI, kita bisa pakai berbagai macam referensi lainnya yang dimana ini bisa mempermudah teman-teman. Itulah saya rasa impact dari artikel intelijen ini sangat besar bagi teman-teman. Lalu yang selanjutnya yaitu di iklan digital. Nah, di sini karena teman-teman adalah seorang wirausahawan dalam bidang teknologi, di mana teman-teman bisa mulai melakukan berbagai macam promosi dari apa yang teman-teman jual seperti itu. Nah, itu baik iklan digital atau teman-teman hanya berbicara melalui mulut ke mulut dari teman-teman, itu pun tidak ada masalahnya, atau bahkan teman-teman mengirim sebuah proposal dan sampai itu pun juga saya rasa saya cukup baik ya, karena semua hal yang dimana kita memfokuskan bisnis kita adalah melangkah lebih baik daripada kita hanya mendiamkan sisi dari depan. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai eksplorasi dunia digital. Nah, di sini juga kemampuan skill editing, lalu juga aktif mengenai dunia digital yang baru. Nah, teman-teman harus tetap aktif karena berbagai hal lainnya juga teman-teman akan melihat dunia yang baru dalam sisi yang baru juga. Jadi seperti itu. Lalu juga ada keterampilan komunikasi. Saya rasa keterampilan komunikasi ini juga cukup penting. Dimana saya juga awalnya berlangsung untuk berbicara seperti ini itu mungkin dalam waktu yang tidak singkat ya teman-teman, karena hal ini bisa dilatih, tapi tetap percaya dengan proses. Karena dengan keterampilan komunikasi teman-teman bisa berkomunikasi secara baik, teman-teman bisa mengkoordinir tim teman-teman dengan cukup maksimal, sehingga akhirnya cukup minimal kalau kita terjadi komunikasi dan seperti itu. Jadi kita teman-teman bagaimana membuat keterampilan komunikasi bisa bermanfaat baik bagi teman-teman, lebih seperti itu. Karena tentunya kalau seorang leader, teman-teman memimpin, teman-teman juga harus bisa berbicara. Bagaimana dengan berbicara teman-teman bisa menggapai hati audiens atau anggota teman-teman. Dan yang juga membuat anggota lagi juga hal ini bisa berkaitan dengan ketika teman-teman membuat deal dengan perusahaan. Keterampilan komunikasi juga harus sangat diperhatikan, karena juga dengan adanya komunikasi ini. Oke, lalu selanjutnya tantangannya adalah kertas permasalahannya dan menemukan solusinya. Itu adalah grup sederhana dari peluang. Dan saya membaca peluang di sana. Ketika teman-teman bisa melihat sebuah permasalahan yang ada di luar sana, lalu teman-teman bisa menemukan solusinya, berarti teman-teman juga bisa melihat peluang di sana. Jadi benar-benar kemampuan pekaan teman-teman untuk membaca situasi yang ada. Nah, di sana teman-teman harus benar-benar jeli. Teman-teman juga harus berpikir bagaimana semisal, karena kan kita bisa peka itu tergantung bagaimana kita bisa membaca kondisi di sekitar. Semakin banyak teman-teman mempelajari kondisi sekitar, semakin banyak teman-teman membaca kondisi teman Anda, semakin banyak teman-teman menilai berbagai faktor dalam kehidupan teman-teman. Nah, di situ saya rasa teman-teman sudah mulai memiliki kepekaan. Tinggal identifikasinya aja di dalam pikiran teman-teman untuk bisa menemukan permasalahan apa yang ada, lalu teman-teman bisa menemukan solusinya. Nah, di sanalah peran anak dari entrepreneur teman-teman untuk bisa menemukan berbagai solusi dari permasalahan yang ada. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Oke, ini slide ke terakhir. Ini sedikit quotes yang saya pernah lihat di Instagram. Waktu terbaik memulai bisnis saat usia 20 tahun, dan waktu terbaik kedua adalah yang dimulai saat ini. Teman-teman sekarang kalau boleh tahu sekarang teman-teman usianya di range berapa sih? 18. Di range berapa ini nggak ada? 18 ya? Ya, 12 ya? Ya,
Oh 17. Oke. Oke, berarti masih ada 3 tahun lagi nih waktu buat teman-teman apply kerja di sebelum teman-teman buka bisnis. Jadi membuka di waktu sekarang itu juga nggak ada salahnya. Karena memang setiap proses, setiap pembelajaran itu adalah hal yang cukup baik. Yang penting kita bisa berkembang, kita bisa maksimal dan kita bisa terus berimprovisasi, memperbaiki hal-hal yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Yang penting start, plan, action, dan toolsnya. Jadi mungkin kurang lebih itu yang dari saya untuk materi Dutch Planner kali ini. Mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Sumina. Suara saya masuk nggak? Pak Iman? Nah, maaf kok kayaknya nggak begitu dengar ya. Nah, Oh. pakai sound coba. Iya, coba. Ini soalnya udah pakai mikrofon sih. Sudah masuk belum? Bisa mengajukan pertanyaan ya. Kira-kira mungkin apa yang berguna kalian untuk start saya apapun pertanyaannya ya. Jadi mumpung ada praktisi langsung di bidang technopreneur ya, yang khususkan di bidang fotografi ya. Kayaknya sebagian besar suka fotografi. Minimal kalau kalian nanti mungkin belum bisa fotografinya, nanti semangat gimana bisa berwirausaha. Itu yang lebih penting ya, karakter apa yang dibutuhkan. Karena kalau wirausaha kayaknya bidang apapun bisa, yang penting karakter wirausaha yang harus kalian dapatkan. Jadi saya mau balik mas, kan saya mau melakukan jadi saya tanya apa aja sih yang dibutuhkan buat kalau kita mau usaha di bidang itu, kayak videografi atau fotografi. Dari saya, fotografi atau videografi. Kamu sudah pernah terima jasa foto video? Belum sih Pak. Belum ya? Nah, tapi berarti ada kepikiran kalau mau buka itu apa aja yang dipersiapkan ya? Iya. Oke, kalau jelas yang pertama itu tentunya kalau memang digunakan dengan Planner itu otomatis alat produksi apa yang kira-kira bisa yang paling dasar ya, yang paling mampu kamu beli dulu. Kalau sudah nggak mampu ya Pak, nggak apa kita juga bisa sewa. Tapi data training itu dari diri kalian sendiri, sebagaimana teman-teman bisa punya motivasi untuk membangun sebuah bisnis kayak gitu. Jadi jelas yang pertama itu yang harus dimiliki motivasi dalam diri terlebih dahulu, lalu percaya diri, lalu soft skill lainnya yang memang berhubungan tentang bagaimana cara kita mulai bisnis. Lalu yang selanjutnya yaitu alat-alatnya seperti itu. Jadi kalau mungkin saya bicara soal alat dasar, yang pertama jelas kalau untuk video jelas kamera. Dan yang kedua juga ada laptop untuk editingnya, lalu berbagai alat lensa seperti itu. Yang saya lihat dulu aja yang dipakai di awal-awal dulu, karena let's say kita dari kamera teman-teman bisa menghasilkan untuk foto wisuda itu lumayan ya. Foto biasa di universitas itu biasanya transaksi per jamnya itu biasanya di 300.000. Nah itu teman-teman modal kamera aja itu sudah bisa. Kecuali kalau teman-teman susah belum punya laptop, nah teman-teman bisa menggunakan HP atau ya memang agak berat ingatnya, tapi ya memang kan seorang entrepreneur kan harus berjual-jual bertarung ya. Jadi bisa memanfaatkan alat yang ada secara efisien, lebih seperti itu. Jadi ya untuk memulainya kita cukup mulai dengan niat, lalu yang kedua ya alatnya apa aja seperti itu. Nggak masalah kalau beli kita bisa sewa terlebih dahulu kayak gitu kan. Nah kalau sudah nanti mau tanya-tanya lagi boleh bisa terbuat aja nanti tanya lagi. Iya. Oke, boleh satu pertanyaan lagi ya? Masih Pak, Oke, kawan mas saya Pak Firmansyah, saya dari SMK di Surabaya kelas 11. Jadi saya mau tanya Pak, di bidang fotografi itu kan kalau mau foto kan musim-musiman ya Pak? Customernya, nah ya gimana cara kita buat konsisten itu datangin selama Pak? Karena selama ini tuh saya cuma bisa datangin dari teman-teman saya ataupun yang saya bantu buat fotografi, dan kalau dapat sendiri itu pun hanya sedikit. Jadi gimana buat secara mungkin konsisten setiap minggu gitu gimana?
salah satu tantangan kalau kita baru mulai adalah itu job foto memang musim-musiman. Jadi kalau memang salah satu faktornya adalah ketika ada manten seperti itu. Dan kalau fotografer wedding kan pasti musim-musiman juga, kalau seperti itu. Nah, salah satu hal yang pernah saya pelajari, saya pernah juga punya teman di dunia fotografi wedding itu jobnya, mungkin kalau teman-teman bilang masnya jobnya dari teman-teman aja ya. Teman-teman juga gitu, dia jobnya itu dari teman-temannya aja, tapi teman-temannya bisa, kalau kita tahu bisa 50 bahkan sampai 100 teman-teman dia hubungkan gitu. Jadi dia bisa kolaborasi dengan berbagai makeup artis, berbagai dekor seperti itu. Nah, dengan banyaknya teman-teman ini saya rasa akan bisa membuat sebuah sistem atau sebuah perkumpulan ya, yang dimana di sana akhirnya mendapat banyak sekali share informasi mengenai job yang ada. Bahkan dia seminggu pun bisa sampai ada 10 proyek pernikahan, bukan 7 proyek pernikahan seperti itu ya dalam satu minggu. Nah, jadi bisa dibayangkan dia sampai punya tim sendiri, tim fotografinya sendiri ketika dia hanya mengandalkan dari teman-temannya aja, karena teman-temannya yang dia ajak kolaborasi adalah 100 teman-teman yang di let's say. Karena dari 100 teman-teman itu kan akan ada berbagai klien yang datang dari sana. Jadi memang kalau kita bicara soal job dari satu teman, ya memang itu akan sedikit, tapi kalau teman-temannya itu berbagai kali lipat, nah, itu akan menjadi potensial yang maksimal. Jadi ya terus kolaborasi aja sama teman-teman baru, cari komunikasi baru. Kalau lihat peluang masuk di sana, baru teman-teman tidak ada masalah. Bisa akan ada muncul berbagai ide baru. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Oke, mantap, ini itu pun. Thank you Kak, paham. Jadi berbanyak relasi ya? Yes, Thank you Kak. Oke, terima kasih ya Kak Ilham ya. Nanti kalau mau tanya-tanya lewat Instagramnya ya berarti ya? Ampun. Kalau tanya-tanya lewat Instagram ya Ilham ya? Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa langsung lewat Instagramnya Kak Ilham ya? Oke, makasih ya Kak Ilham ya. Sudah berbagi pengetahuannya ya. Kita pamit dulu ya, izin Kak Ilham ya, nanti lanjut di Instagram langsung ya. Oh iya ya, dokumentasinya nanti saya kirim ke Ilham ya. Oke. Ya makasih ya Nana. Ya bisa terhubung langsung di Instagram selanjutnya, boleh banget, atau WhatsApp. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita lebih semangat ya setelah kita tadi berkegiatan, kita ice breaking dulu ya. Ya. Oke, semangat ya. Semuanya berdiri, semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Siap-siap ya. Kita ambil dari YouTube aja ya. Untuk ice breaking kita menari bersama Alam Samsam ya. Semangat ya biar punya energi lagi untuk mengerjakan pembelajaran pada hari ini. Oke. Semuanya.
belajar kalian masing-masing. Jadi kelompok sini game ya, kalian juga buat game yang sama dari PPT aja yang simple. Kemudian kelompok video juga presentasinya lewat video. Kemudian yang kelompok modul bisa membuat PPT atau PowerPoint singkat tentang materi hari ini. Siap kalian semua? Siap. Oke, baiklah ya. Silakan mengerjakan. Tugasnya sudah saya terima semua. Silakan kalian presentasi. Yang pertama adalah kelompok modul dulu. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Cinta Putri Arafa. Saya Marcel Kasbi. Saya Masaya Dini. Saya Fitri Bentila. Kami akan mempresentasikan hasil dari belajar kami, yaitu profil entrepreneur, peluang usaha dan profesi di bidang desain komunikasi visual. Nah, jadi yang pertama ada pengertian teknopreneur. Tekno yaitu teknologi, entrepreneur yaitu wirausaha. Nah, teknopreneur itu artinya sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi dalam mengembangkan suatu usaha. Teknopreneur menurut para ahli adalah yang pertama dan sebuah lembaga, yaitu teknopreneur adalah pemandiri seorang pengusaha yang memanfaatkan teknologi untuk membuat penemuan baru. Yang kedua ada JOSMA, yaitu technopreneurship, yang digambarkan sebagai pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan industri dengan menghasilkan nilai ekonomis. Kalau ada berusaha menurut di Hadrian. Kelompok berikutnya silakan maju. Kelompok berikutnya silakan maju. Kelompok video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah tugas presentasi bab 1. Berikut adalah daftar nama. Bab 1, profil teknopreneur, peluang usaha dan profesi di bidang desain komunikasi visual. A. Teknopreneur desain komunikasi visual. 1. Pengertian teknopreneur. Sebelum membahas teknopreneur desain komunikasi visual, kalian mengetahui Cukup ya, berikan tepuk ya. Silakan kelompok berikutnya. Oke, seorang yang pekerjaannya memotret suatu objek pada momen tertentu disebut dengan profesi. Halo, ada kelompok lain ada yang bisa jawab? Saya. Silakan. Betul. Kita cek jawabannya ya. Benar. Oke, berikutnya. Orang yang bekerja pada bidang di mana menyediakan jasa pembuatan gambar ilustrasi yang diaplikasikan pada media koran, majalah, cover buku disebut dengan profesi. Ada yang bisa jawab? Saya. Dari Cinta. Ilustrator. Kita lihat. 3, 2, 1. Selanjutnya Dapat membuat sebuah cerita komik yang dimana ceritanya lebih kompleks disebut dengan profesi. silakan saudara Zidan. Ya. Politikus. Kita lihat jawabannya. Auto benar. 3, 2, 1. Alhamdulillah semua sudah presentasi ya. Tadi masih penilaian kelompok ya. Sekarang kita sebenarnya akan mengadakan asesmen untuk penilaian pribadi ya. Kita akan menggunakan aplikasi Quizizz untuk mengecek apakah kalian sudah paham belum tentang materi pada hari ini ya. Siap-siap ya.
eksklusifnya ini sudah ada kodenya ya, 765745. Silakan siapkan diri kalian dan mulai masuk baru saya mulai ya. Menunggu peserta, yuk silakan mulai masuk. Nama lengkap ya. Aisyah sudah masuk, silakan berikutnya. Ya, kurang berapa orang lagi, masih banyak ya. Ya. Jadi ini Aisyah yang pertama, ya. Itu semua ini Aisyahnya. Itu semua. Pakai Pris saja ngomongnya itu satu. Kemudian Afrizal, Farizal, ya. Nilainya sudah masuk anak-anak. Bisa nanti kalau yang mungkin bawa KKN nanti bisa mengikuti remedi lagi, ya. Kemudian yang sudah di atas KKN dan mendapatkan nilai maksimal, selamat ya. Soal pilihan ganda ya, jadi nanti akan ada tugas esai, tapi kalian kerjakan di rumah aja karena berupa Google Form. Jadi kalian jelaskan, nanti kita koreksi bersama pada pertemuan mendatang. Ya. Baik anak-anak, alhamdulillah kegiatan pada hari ini sudah kita lalui ya, pembelajaran hari ini sudah kita lewati. Berikutnya saya ingin mengajak kalian untuk melakukan refleksi gimana sih pembelajaran hari ini. Tiap kelompok saya harapkan bisa memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Menurut saya pembelajaran hari ini tuh asik banget deh. Karena kan menggunakan teknologi, jadi kayak paperless gitu. Terus kayak contoh-contohnya kayak kita tadi pakai quizzes, terus pakai Gcom nanti yang akan dikerjakan di rumah. Jadi asik banget deh Bu pokoknya. Belajarnya banyak banget Bu, dari game, terus PPT dan audio. Jadi kita lebih ke tipe audiovisual. Kita jadi bisa dengerin video ataupun audio jadi secara berbarengan gitu. Dan kita bisa ngembangin dan lebih nyantai kalau misal kita belajar audiovisual. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini tuh seru dan mudah dipahami karena mengundang praktisi fotografer dari luar, komunikasi lewat Zoom, kita sudah mendapatkan materi pembelajaran secara maksimal. Materi hari ini sudah kita lalui, kita juga sudah melakukan asesmen ya atau ujian dengan quizzes ya. Kita menggunakan segala media ya, dari Canva, YouTube, ya, Google Drive, ya, dan lain sebagainya, banyak lagi ya. Zoom kita juga ketemu praktisi, alhamdulillah ya. Semoga materi hari ini bisa masuk ya, bisa berkesan di kita dan bermanfaat buat kalian. Harapan saya ya, kalian bisa menemukan apa sih entrepreneur itu untuk kalian sendiri ya terutama. Jadi kalian punya planning khusus untuk di tahun-tahun berikut, dari tahun ini ya, awal tahun ini kalian kelas 10 sampai tahun-tahun berikutnya, sehingga kalian bisa maksimal ya, punya planning rencana karir kalian, mau wirausaha atau mau bekerja, tapi kalian fokus di bidang DKP. Nah, coba saya tanya dulu ya, siapa kira-kira setelah pelajaran ini ada nggak pengen jadi apa gitu? Pengen, saya tanya dulu ya, coba Zidan. Kira-kira setelah materi hari ini kamu pengennya profesi apa atau pengen wirausaha apa? Wirausaha Bu. Ya wirausaha. Oke. Kita belajar teknopreneur juga Bu. Nanti saya inginnya kayak membuka jasa desain atau hal-hal yang berhubungan dengan itu sih Bu. Oh, jasa desain ya, desainer ya nanti ya. Oke. Berikutnya Aisyah, kira-kira pelajaran ini gimana? Untuk diri kamu sendiri kira-kira apa yang bisa kamu ambil? Saya belajar banyak hari ini karena saya jadi tahu kayak gimana mau buat tidak gambaran lah setelah belajar ini. Jadi saya nanti mau fokus di bidang desain juga. Bidang desain juga, oh banyak yang desain ya. Oke. Wirausaha atau kerja nanti kira-kira?
Mungkin kerja. Kerja, oke. Terakhir dari kelompok sini ya. Zian, coba karakter apa tadi, ada yang wirausaha, ada yang kerja. Menurut kamu karakter yang seperti apa agar sebagai wirausahawan yang sukses atau sebagai pekerja yang baik, terutama di bidang DKP ya? Ini sih Bu, kita harus bertanggung jawab, berkomunikasi. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi kelompoknya yang bisa memberi masukan, Pak Lee? Fokus sama pekerjaannya. Oke, jangan lupa ya, di jurusan DKP ini yang perlu kalian ingat, jangan sampai kalian jiplak ya, ibaratnya melanggar copyright, karena di bidang desain atau seni kreatif itu kita jangan sampai menjiplak atau menggunakan karya orang lain tanpa izin atau malah memberi label nama kita padahal bukan karya kita. Itu aja yang ingin saya tekankan. Oke anak-anak, alhamdulillah kalian bisa mengikuti dan bisa memahami pelajaran pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Ketua kelas silakan pimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan dari hari ini, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita praktekkan di masa depan dan bermanfaat untuk orang sekitar. Berdoa, mulai. Berdoa jangan pernah diakhiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Sa. Baik anak-anak, pertemuan pada hari ini sudah berakhir. Jangan lupa piket kebersihan kelas ya. Saya akhiri, mohon maaf jika saya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.